Halo Sobat Film Instan, kali ini kita membahas film tentang kisah cinta terlarang antara guru dan muridnya. Karena film ini banyak adegan enak-enak, jadi siapkan tisu kalian dan gas kita putar filmnya. Dimulai dengan Lana, seorang wanita berusia 40 tahun yang mengajar di sekolah menengah setempat. Dia tinggal bersama suami dan putrinya yang masih kecil. Suatu malam ketika dia sedang berbaring di tempat tidur bersama suami dan putrinya, sang suami mencoba menyentuh punggungnya. Namun dia dengan cepat bergerak. Bahkan suaminya pun kasih kode buat enak-enak, dia pun tak peduli. Keesokan paginya Lana melakukan tes kejutan di kelasnya setelah memberikan beberapa instruksi kepada para siswa. Setiap siswa mulai menulis di kertas kuis mereka, kecuali satu siswa baru bernama Benny tidak menulis apapun di kertasnya, malah dia terus menatap Lana dengan tatapan tergila-gila. Lana memperhatikan Benny menatapnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun, dia terus fokus pada pekerjaannya. Kemudian dia pergi untuk memilih mengantar putrinya dari area prasekolah. Ketika dia sampai ke mobil, dia melihat Benny bermain dengan anjingnya dan menatapnya sebentar. Seorang siswa sedang memberikan presentasi di kelas Lana. Dia mendengarkannya dengan penuh perhatian, tetapi secara keseluruhan kelas menjadi terganggu ketika dua gadis mulai terkikik di belakang mereka sedang melihat sesuatu di ponsel mereka. Dan sepertinya tidak tertarik dengan kelas, Lana menyuruh mereka menyimpan ponsel mereka dan fokus pada kelas, tetapi mereka tidak peduli dengan apa yang dia lakukan. Lalu mereka terus cekikikan dan membuat keributan di kelas. Akhirnya Lana marah dan meminta gadis-gadis itu menyerahkan ponsel mereka sebagai hukuman. Gadis-gadis itu memberikan ponsel mereka, tetapi salah satu dari mereka mulai tidak menghormati Lana dan menggumpat padanya. Seluruh kelas mulai menertawakan Lana dan dia menyuruh gadis itu untuk segera meninggalkan kelas selama kekacauan ini. Benny memasang ekspresi sangat serius di wajahnya, sepertinya dia marah. Lalu Lana pergi ke ruang guru untuk minum teh. Dia melihat keluar jendela dan memperhatikan gadis yang tidak sopan. Dia diintimidasi oleh seorang pria. Pria tersebut mendorong ranselnya ke tanah dan bahkan melemparkan sepedanya ke samping. Ternyata pria tersebut tidak lain adalah Benny dan dia memberikan gadis itu rasa balas dendam karena tidak menghormati gurunya. Lalu seorang rekan guru masuk ke dalam ruangan dan Lana mendiskusikan seluruh situasi dengannya. Dia membahas bagaimana anak baru si Benny. Ya, dia sedikit aneh. Kemudian Lana meminta Benny untuk datang menemuinya secara pribadi, seperti yang hasrat mereka berdua semakin panas. Setelah mereka memasuki ruangan tertutup, Lana mencoba bersikap tenang dengan bertanya kepada Benny apakah dia menikmati sekolah barunya, tetapi dia menjawab dengan dingin dengan menanyakan apa yang dia inginkan darinya. Dia menjelaskan bahwa dia hanya peduli dengan kinerjanya di sekolah Lana sambil meletakkan tangannya di kaki Benny. Hal ini membuatnya Benny tersenyum dan pikiran Benny kemana-mana. Lana dengan cepat menutupinya dengan menanyakan apakah dia mengharapkan sesuatu darinya. Tetapi Benny tertawa saja. Di malamnya Lana sedang memeriksa ujian siswanya di rumah ketika dia melihat bahwa nilai Benny rendah dibandingkan dengan orang lain. Hal ini mengganggunya karena dia ingin membuatnya tampil lebih baik. Keesokan harinya, Lana mengajar kelasnya seperti biasa. Dia baru saja akan pergi ketika dia melihat tas Benny tergeletak di lantai. Dia mengambilnya dan membukanya. Dia menemukan sweater Benny di dalam jadi. Dia mengeluarkannya dan mengendusnya. Dia tertarik pada anak berusia 17 tahun. Setelah itu, dia lari ke kamar kecil. Yang mengejutkannya, Benny menyelinap dari belakang dan tangan Benny mulai jalan-jalan. Ekspresi Lana menunjukkan bahwa dia menikmatinya, tetapi dia mencoba yang terbaik untuk memaksanya berhenti. Dia mengatakan bahwa mereka seharusnya tidak melakukan ini. Sebelum pergi, dia juga memperingatkannya bahwa jika dia mencoba menyentuhnya lagi, dan dia akan memastikan dia dikeluarkan dari sekolah. Apa yang telah dilakukan oleh Benny kepada Lana kemarin kembali membuatnya semakin kepikiran.
Sebenarnya apa sih motif di balik semua ini? Dan karenanya juga semakin hari Benny semakin berani mendekati Lana dan dia tidak canggung untuk berbicara dengan Lanang. Meskipun ditatap oleh guru lain yang melihat mereka, namun tidak bagi lama, karena dia merasa kalau hal ini harus ia jauhi dan sebisa mungkin tidak ada orang yang tahu, karena mungkin menyadari satu hal sepertinya Benny sudah terobsesi dengannya berkali-kali. Lana memberikan penolakan kepada Benny dan akibatnya, Benny malah memberikan balasan kepada Lana dengan merusak spion mobilnya. Tidak hanya itu, ada bekas goresan panjang di mobil Lana. Kejadian tersebut membuat suami Lana bertanya kepadanya dari mana goresan sepanjang itu bisa terjadi kepada mobilnya. Karena pun berbohong kalau dia berbelok terlalu ke pinggir dan mengakibatkan mobilnya mengenai lampu jalan, ya hal itu mungkin. Terdengar cukup aneh bagi suaminya, tapi dia tetap percaya. Apa yang dikatakan oleh Lana tidak hanya pada mobil, Benny juga membuat malu. Lana di dalam kelas dengan mengada-ngada kalau Lana dan kepala sekolah telah kepergok berduaan dengan Lana. Tentu saja hal itu membuat Lanang semakin geram, dan lalu meminta Benny untuk keluar dari kelas. Karena benar-benar dibuat ketakutan oleh Benny saat berolahraga dan saat di rumah. Lana merasa kalau Benny sudah mulai menterornya. Saking takutnya Lana pun bahkan izin untuk tidak masuk ke kelas sambil mengatakan kalau dirinya sedang tidak enak badan sebagai gantinya. Lana mencoba menenangkan diri untuk pergi ke museum. Namun lagi-lagi dia merasa ada yang mengikutinya. Dan benar saja Benny secara ajaib tahu kalau Lana berada di sana. Lana pun berusaha untuk menghindari, tapi hal itu sepertinya tidak mungkin. Sampai akhirnya Lana terjebak di dalam lift bersama dengan Benny. Lala pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain merelakan dirinya diobak-abrik onderdilnya oleh Benny. Bahkan di dalam lift mereka sempat-sempatnya melakukan enak-enak. Dan dia tidak ingin hal itu terjadi. Jadi suatu ketika Lana pergi ke sekolah dan diam-diam masuk ke dalam ruang penyimpanan kertas ujian. Dan kebetulannya lagi penjaganya sedang tidak ada di sana dengan nekatnya. Lana mengambil selembar kertas ujian, lalu menyelipkan kertas ujian tersebut di dalam tasnya Benny. Suatu hari kemudian Lana melihat Benny yang sedang berurusan dengan polisi. Sepertinya rencananya tersebut berhasil. Dia melakukan hal itu supaya bisa lepas dari bayang-bayangannya Benny. Namun suatu ketika meskipun Benny tidak lagi berada di dalam kelas, Lana masih saja terus kepikiran apa yang telah dia lakukan bersama Benny saat di lift waktu itu. Karena mungkin tidak bisa melupakan Benny. Tapi di suatu hari saat Lana dan anaknya berada di perpustakaan, Lana tak sengaja kehilangan keberadaan anaknya. Padahal dia mengajak anaknya untuk pulang, namun sudah dicari ke setiap sudut. Tapi Lana tidak menemukannya, tak berhentilah mampu meminta untuk diperlihatkan CCTV. Alangkah terkejutnya dia melihat Benny berada di sana sontak. Hal itu membuat Lana semakin panik. Dia menelpon suaminya, tapi sang suami bilang kalau anak mereka telah berada di rumah. Dan karena benar-benar dibuat panik oleh Benny, Lana pun bingung. Karena tidak ingin hidupnya menjadi penuh dengan ketakutan, dia memutuskan untuk mengikuti Benny menggunakan mobilnya. Lana terus mengikuti Benny yang sedang mengendarai motor, dan lalu ketika jalanan sepi dan ada kesempatan, Lana pun mencoba menyenggol Benny hingga ia terjatuh. Dia melakukan hal itu mungkin ingin menjauhkan dirinya dari Benny. Meskipun begitu, Lana tetap tidak tega dan mencoba melihat apa yang terjadi dengannya, karena pada dasarnya Lana dan Benny sudah pernah bercocok tanam. Namun untuk melepaskan ikatan itu dibutuhkan waktu yang sangat lama, dan film pun tamat. Nah, gimana sobat film instan?
Jangan lupa berikan komen dan bagikan ke teman-teman kalian ya sob. Sampai jumpa lagi, wassalam, yuk, kus.